Disiarkan langsung dari gedung DPRD Sleman 101,3 Star FM Inspiring Sound. Halo, apa kabar Star Lovers dan juga warga Sleman? Bincang Parlemen kembali menemani Anda dalam kesempatan hari ini. Saya Widya Pradipta bersama dengan narasumber-narasumber kali ini ya. Dan kali ini tema kita menarik sekali karena terkait dengan keanekaragaman cagar budaya yang ada di wilayah Sleman. Tetapi banyaknya cagar budaya ini ternyata memiliki banyak tantangan begitu ya. Karena banyak sekali pembangunan, kemudian pertumbuhan permukiman, investasi, dan juga meningkatnya aktivitas ekonomi yang ternyata bisa mengganggu kelestarian dari cagar budaya ini. Nah, kita akan bahas bersama dua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak F. Bambang Sigit Sulaksono ST, Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, kemudian Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dapil 6, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sleman yang meliputi fungsi perencanaan pekerjaan umum, pembangunan ekonomi dan juga lingkungan hidup, dan juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sleman. Halo, selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Kabar baik ya Pak Bambang ya? Baik. Kabar baik, oke. Tema kita menarik Pak Bambang, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi Pak Bambang tidak sendirian, Star Lovers dan juga warga Sleman. Kita bersama dengan Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Sleman, Ibu Esti Listiawati SEMM. Kabar baik Ibu Esti? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, gitu ya. Baik, Star Lovers dan juga warga Sleman, Anda boleh bergabung dalam bincang parlemen kita pada hari ini. Silahkan langsung sampaikan pertanyaan atau juga tanggapannya di nomor WhatsApp kita di 0818621013. Baik Pak Bambang dan juga Ibu Esti, kita ketahui bahwa Kabupaten Sleman ini memiliki banyak sekali kekayaan cagar budaya, begitu ya. Ini sangat beragam, mulai dari situs arkeologi, kemudian ada bangunan sejarah, ada juga kawasan budaya, sampai peninggalan masa klasik yang punya nilai penting bagi sejarah tentu saja ya. Tetapi keberadaan dari cagar budaya ini menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari pembangunan kawasan permukiman, kemudian juga ada alih fungsi lahan, dan ada juga kerusakan karena faktor alam, kemudian vandalisme ini ya Bu ya yang cukup memprihatinkan juga. Nah, oleh karena itu juga perlu diciptakan yang namanya regulasi daerah yang bisa menjamin pelestarian sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan cagar budaya itu. Pak Bambang, urgensinya untuk penyusunan Raperda ini apa sih sebenarnya? Terima kasih Mbak Widya. Selamat siang pendengar Star Lovers semua. Di sini tadi Mbak Widya sudah menyampaikan tentang tantangan-tantangan. Berangkat dari tantangan tadi, maka pemerintah Kabupaten Sleman di situ membuat regulasi nanti berupa perda. Nah, saat ini kita merevisi perda lama, dan di sini sebagai mitra dari Dinas Kebudayaan. Kenapa perda ini perlu diterbitkan begitu? Karena tadi dengan banyaknya tantangan ya, itu kan harus diantisipasi Mbak. Ya, harus diantisipasi. Kenapa? Regulasi itu harus mampu menjamin ya pelestarian cagar budaya tadi gitu. Pertama, untuk melindungi aset ya, karena aset di Sleman tadi disebutkan banyak sekali. Banyak sekali, makanya harus dilindungi Mbak. Jangan sampai nanti generasi kita ke depan itu sampai tidak tahu. Ya, yang kedua untuk mengembangkan potensi cagar budaya. Maka di sini Dinas Kebudayaan juga bermitra dengan dinas-dinas yang lain Mbak. Ada Dinas Pariwisata untuk urusan perizinan, itu ada dengan tata ruang dan PU ya. Dengan pengamanan dengan Satpol PP dan lain sebagainya. Nah, ini memang tidak bisa berdiri sendiri. Terus setelah kita melindungi, mengembangkan, otomatis nanti sini ada yang namanya memanfaatkan cagar budaya secara berkelanjutan. Itu maksudnya ya, agar nanti cagar budaya itu juga bermanfaat untuk pemerintah daerah ya. Jadi setelah nanti ada semacam pemerintah hadir untuk pembangunan, nanti kan tidak lepas di situ pasti ada wisata. Nah, dipakai untuk wisata. Nah, ini mitranya dengan pariwisata di situ.
Dan dengan adanya pariwisata diharapkan nanti meningkatkan juga masyarakat di sekeliling cagar budaya. Ya, jadi di situ nanti masyarakatnya juga ikut berkontribusi di dalam pemeliharaan cagar budaya. Begitu, Mbak Lydia. Oke, jadi memang sangat penting dan urgent sekali Perda ini begitu ya Pak Bambang ya. Dan bahkan punya manfaat strategis, diantaranya tadi ekonomi sekitar. Mungkin ada manfaat strategis yang lainnya nih Pak terkait dengan pelestarian identitas budaya Sleman juga begitu ya. Seperti apa Pak Bambang yang melihatnya? paling sebenarnya di samping faktor ekonomi Bu, Mbak Widya, ini juga yang paling penting itu faktor kesejarahan ya. Betul. Jadi dengan ada cagar budaya nanti sejarah itu akan bisa kita kita pertahankan, kita lestarikan begitu ya sejarah. Kalau misalkan cagar budayanya hilang, otomatis kan putus sampai di situ. Nah di sini kan ada candi ada candi itu Prambanan, Sleman punya candi Kalasan, Sambisari dan sebagainya, itu sebenarnya semuanya bersejarah. Apalagi kampus UI ini juga setelah kita dieksplorasi, diambil tanahnya, ternyata di situ juga ada situs candi. Nah itu kita belum gali, belum gali sampai sejauh mana itu candi apa dan sebagainya. Nah ini maka pentingnya tadi yang namanya regulasi untuk mempertahankan cagar budaya yang ada di Sleman. Oke, jadi cagar budaya ini sebagai aset pembangunan sekaligus juga warisan budaya yang harus dilindungi. Iya, nah, kita akan tahu lebih dalam lagi terkait dengan berapa banyak nih ya Ibu Esti objek yang diduga cagar budaya yang saat ini masih dalam proses pendataan atau mungkin pengkajian juga. Ya, terima kasih Mbak Widya, Pak Bambang. Untuk saat ini Kabupaten Sleman itu sampai dengan tahun 2025 jumlah yang sudah ditetapkan sebanyak cagar budaya yang sudah ditetapkan itu sebanyak 253 cagar budaya. Untuk cagar budayanya. Itu yang terdiri dari benda, struktur dan juga bangunan, situs dan juga kawasan. Untuk tadi yang disampaikan, yang ditanyakan adalah objek diduga cagar budaya, kita yang sudah masuk di dalam Dapobud itu sebanyak 2.169 objek. Itu objek diduga cagar budaya. Namun dari objek diduga cagar budaya itu untuk menjadi cagar budaya tentu saja ada tahapannya. Betul. Juga ada kajian oleh nanti tim ahli cagar budaya. Jadi meskipun itu sudah ODCB, objek diduga cagar budaya, tidak langsung serta-merta langsung menjadi cagar budaya. Jadi masih ada kajian lagi seperti itu, Mbak. Oke. Kondisinya sendiri Bu seperti apa saat ini? Kondisi saat ini alhamdulillah untuk 253 cagar budaya itu, karena yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang, kalau yang untuk candi-candi, arca dan yang lainnya itu adalah di bawah kewenangannya Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan itu kondisinya memang istilahnya terpelihara, teramankan kan itu. Untuk objek yang lain seperti misalnya rumah-rumah pribadi dan juga milik dinas pemerintah kabupaten ataupun milik provinsi, itu kondisinya juga alhamdulillah terawat. Karena apa? Karena kita memang ada program yang mana itu kita memang ada pertemuan, Mbak. Jadi yang tahun kemarin kita 1 tahun itu bisa 2 kali kita mengundang ke pemilik atau pengelola cagar budaya, dan juga tahun ini kita juga ada, kita sosialisasi. Sosialisasi itu apa? Ya sosialisasi tentang perawatannya, bagaimana perawatannya terkait cagar budaya tersebut. Itu kami berpindah-pindah lokasinya, ya di lokasi cagar budaya tersebut. Rata-rata kami di rumah pribadi. Jadi secara tidak langsung kami juga sudah istilahnya ikut mengawasi. Betul. Karena kalau sudah menjadi cagar budaya itu konsekuensi hukumnya ada. Karena di dalam, tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang bahwa Perda itu untuk memperkuat juga ya. Karena di situ untuk agar masyarakat lebih paham ya, bahwa di situ itu ada konsekuensi hukum apabila merobohkan atau mencoret-coret ataupun apa, itu ada sanksi hukumnya. Maka Dinas Kebudayaan itu di samping sosialisasi juga, kita itu juga ada wajib kunjung cagar budaya. Yang mana selain candi, kami itu juga wajib kunjung cagar budayanya itu ke rumah pribadi.
untuk mengenalkan generasi muda. Betul. Karena mohon maaf, cagar budaya itu mempunyai nilai penting, Mbak. Dalam arti kita dikatakan itu bisa ditatakan menjadi cagar budaya, bukan istilahnya katanya itu bukan. Tetapi harus ada bukti otentiknya seperti itu. Jadi kami mengenalkan seperti itu, jangan otomatis dengan kita juga adanya wajib kunjung cagar budaya dan kita sosialisasi dilaksanakan di pemilik cagar budaya, dan kita juga memang kita kadang berkunjung menanyakan, kadang seperti itu, karena jangan sampai nanti pemilik itu langsung menjual, karena yang pemilik pribadi itu rata-rata sudah sepuh. Nanti kalau itu akan dibagi waris bagaimana? Nanti tahu-tahu dibangun langsung ditempelkan, kalau mau membangun kok langsung ditempel, itu kan nggak boleh, ada aturan-aturannya. Jadi kami juga aktif ke pemilik cagar budaya, kita juga berkunjung, silaturahmi, dan juga sosialisasi. Itu yang dilakukan selama ini, sampai saat ini kita melakukan seperti itu, Mbak Widya. Baik, menarik ya Pak Bambang. Ada pengelolaan di situ, ada pengelolaan cagar budaya, apalagi kepemilikan pribadi. Apakah ini juga masuk nanti dalam muatan raperda, Pak? Oh, begini. Jadi kalau rumah pribadi disampaikan oleh Bu Esti, itu mau masuk menjadi cagar budaya, itu kan tahapannya jelas. Iya. Dan tadi sampaikan konsekuensi hukumnya jelas. Jadi nggak mungkin pemerintah menentukan itu menjadi cagar budaya cuma didiamkan saja. Betul. Ya, jadi di situ juga pasti kita akan bantu untuk bagaimana caranya membuat itu menjadi lebih asli seperti dulunya gitu, Pak. Ya, jadi kita kalau membantu rumah, misalnya rumah cagar budaya, itu nggak mungkin kita dibangun menyalahi dari yang aslinya. Maka bagaimana kita caranya untuk mempertahankan bentuk aslinya. Dan tadi peran masyarakat memang penting sekali. Nah, saya yakin pemerintah daerah itu kan untuk menginventarisasi ya cagar budaya itu kan juga butuh peran masyarakat, karena yang tahu pertama itu masyarakat dulu. Masyarakat melaporkan lewat pendataan, nanti lewat tim kajian dan sebagainya, baru diputuskan menjadi cagar budaya. Dan pentingnya peran masyarakat, begitu Mbak. Oke, siap. Ini peran yang tidak boleh kalah ya Bu ya. Harus selalu diingatkan terus gitu ya, baik oleh Dinas Kebudayaan. Makanya itu ada kunjungan wajib begitu ya Bu ya. Wajib kunjung cagar budaya. Wajib kunjung cagar budaya itu dilakukan berapa kali sih Bu? Misalnya dalam 1 bulan gitu. 1 tahun kita ada 6 dan itu kita juga melibatkan melibatkan itu tour leader juga. Oh, tour leader. Betul. Karena apa? Ya untuk ikut mempromosikan. Nah, itu. Jadi kita melibatkan yang istilahnya yang termasuk itu pamong dari kelurahan. Betul. Untuk mengenalkan. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ini cagar budaya, kan seperti itu. Jadi kita memang berupaya untuk bisa cagar budaya itu bermanfaat, bukan cuma ditetapkan kok hanya menjadi cagar budaya tok seperti itu, nggak ada hasilnya, seperti itu. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Bambang bahwa nilai ekonomi, untuk mengangkat nilai ekonomi. Salah satu contohnya yaitu kita juga dengan tadi ada pariwisata. Betul. Nanti di dalam perda ini tadi Pak Bambang sudah menyampaikan tugas peran pariwisata apa, peran dari Dinas PU apa, peran perizinan apa, dan juga dari nanti Dispertaru apa. Seperti itu sudah harapan kami di dalam raperda ini akan terakomodir semuanya. Baik. Seperti itu. Ya. Wajib kunjung cagar budaya menjadi salah satu strategi untuk bisa melestarikan cagar budaya. Mungkin ada strategi yang lainnya juga Bu Esti yang boleh disampaikan dan warga Sleman juga berhak tahu ini ya terkait dengan ini. Ya. Sampai saat ini kami sudah melakukan memberikan apresiasi kepada pelestari cagar budaya bagi pemilik atau pengelola cagar budaya, yaitu dengan bantuan Mbak. Apresiasi itu sebesar 15 juta. Per rumah ya. Harapan kami itu untuk istilahnya peran serta kami pemerintah daerah, dan juga itu tadi bahwa juga ada pengurangan untuk PBB. Itu kami sudah lakukan, sudah tahun keberapa ini kami melakukan, karena memang di dalam undang-undangnya juga pengurangan PBB itu memang menjadi salah satu yang dicantum di dalam undang-undang. Jadi untuk ada pengurangan dari cagar budaya tersebut. Itu kita 50%, Mbak.
Ini tentu sangat membantu ya Ya, bagi warga harapan kami sekitar kan ya. itu menjadi istilahnya perhatian kami deh, perhatian pemerintah daerah. Karena kalau kami langsung membantu dalam arti kita merehabkan ataupun apa, itu kami kan tidak boleh. Karena di dalam undang-undang jelas disampaikan bahwa untuk pemeliharaan adalah kewajiban dari pemilik atau pengelola cagar budaya. Jadi kalau nanti kami memelihara, kami memberikan bantuan berwujud misalnya pembangunan, rehab apa itu kan kami tidak bisa. Oke, jadi peran dari Dinas Kebudayaan Iya. sampai di situ ya Bu, yang memberikan. Ya, betul. Tetapi juga memberikan pendampingan. Baik. Misalnya akan memugar, kami juga ada tim ahli pemugaran seperti itu. Itu yang Oke. kami lakukan. Apakah ini cukup sulit Bu untuk bisa masuk ke warga-warga sekitar gitu Bu? Ya, Terkait dengan hal ini, langkah-langkah yang dilakukan ini? karena ini sudah kami lakukan. Ya, memang dan mohon maaf. Pemilik CP sudah Mbak, sudah merasakan dalam hal inilah yang kami selalu menyampaikan bahwa kewajiban kami ini monggo haknya dari Bapak seperti ini kan itu. Terus apabila ada keluhan nanti kami bisa membantu kan seperti itu kami sampaikan semua. Jadi maka dari itu Mbak, untuk penetapan menjadi cagar budaya yang terutama rumah pribadi itu kita tidak serta-merta. Iya. Kita harus ada kesediaan pemilik Mbak. Betul. Kalau kita ujuk-ujuk langsung penetapan itu nggak bisa. Kami menanyakan dulu bahwa apakah bersedia untuk ditetapkan menjadi cagar budaya karena ini mungkin sudah masuk ODCB. Itu nanti kami ada surat resminya dari pemilik dan kami sudah menyampaikan hak dan kewajibannya seperti itu. Oke, itu tadi yang terkait dengan ODCP. Kalau sudah yang jadi cagar budaya sendiri nih Bu, mungkin ada strategi yang bisa disampaikan juga ke warga Sleman dan juga Star Lovers nih terkait dengan vandalisme juga. Ini yang Ya. sering kita lihat ya. Bagaimana nih Bu? Ya. Terima kasih. Salah satunya yang mungkin vandalisme itu yang sering terjadi itu di Buk Renteng itu loh Pak. Oh, iya. Tempel, Ya, ya. itu di Buk Iya. Renteng. Ini peran dari masyarakat sekitar dan dari kelurahan itu luar biasa. Jadi yang memang sepertinya Mbak, kalau ada yang vandalisme kecekel, Ya. itu nanti untuk mengecat lagi itu tidak sekedar yang divandalisme tapi sepanjang itu. Jadi perannya itu luar biasa dan juga kami bekerja sama dengan Pol PP. Itu karena kalau kami sendiri kami jauh. Masyarakat yang biasanya itu juga ikut berperan kan Ya. itu. Oke, jadi peran masyarakat ini sangat membantu Iya. Dinas Kebudayaan untuk dalam Betul. pengawasan ya, Iya. Pak Bambang ya. Iya. Pak Bambang melihat vandalisme ini seperti apa nih Pak? Vandalisme itu kan sebenarnya anak-anak yang suka iseng. Iya, Yang kreatif sebenarnya ya Pak ya. Kreatif, tetapi itu merugikan. Ya, jadi itu sebenarnya butuh penyaluran yang pas. Ya. Ya, jadi itu butuh pendampingan. Maka vandalisme itu tidak diberantas ya namanya ya, tetapi disalurkan di tempat yang pas. Begitu. Nah, itu peran pemerintah untuk membimbing penting. Jadi kan ada mural ya Bu ya. Ya, Jadi ya, ada ya. gambar-gambar mural. Nah, Ya. itu sebenarnya anak-anak yang tadinya senangnya vandalisme tadi itu disuruh gambar-gambar mural, itu saya yakin itu lebih bermanfaat. Ya. Diberikan wadah begitu ya Pak Betul, Bambang ya. disalurkan yang pas begitu. Ya. Oke, semoga nanti selepas ini mungkin ada ya Bu ya. Iya. Pada untuk teman-teman ini yang memang kreatif sebenarnya, cuma Iya. mungkin Betul. tidak di tempat yang pas begitu Betul. ya. Perlu penyaluran, Mbak. Perlu Iya. penyaluran. Oke, kemudian terkait dengan cagar budaya yang tadi 253 ya Iya. Bu. Apakah ini juga sudah terintegrasi dengan digital Bu? Sebanyak 253 cagar budaya sampai saat ini sudah Mbak. Sudah ya? Kita sudah terintegrasi dengan Geopasia. Geopasia. Yang mana kita selalu koordinasi dengan Dispertarum. Itu kita sudah masuk di situ karena memang Kabupaten Sleman ada lomba Pak. Iya. Geopasia Oh, itu. Jadi ya, iya, kami iya. memang itu untuk cagar budaya tentu sudah. Karena ODCB itu juga kita akan berusaha untuk juga bisa masuk ke dalam Geopasia. Iya. Gitu. Jadi kita sudah terintegrasi. Sehingga masyarakat warga Sleman bisa mudah untuk mengakses Mengakses, betul. mengaksesnya. Mungkin juga ini membantu di bidang
pariwisata juga, begitu ya Pak Bambang ya. Membantu Informasinya, iya informasi pariwisata apa saja kira-kira yang memang ini menarik untuk yang didatangi. menarik Sleman, ya. Iya. Nah, ini yang menjadi PR juga. Nah, apakah cagar budaya ini sudah dikemas, Bu, supaya bisa ada nilai jualnya secara ekonomi, gitu ya, sehingga yang lainnya atau warga lainnya juga ikut turut datang ke sana untuk bisa melihat ini loh, ada sejarah terkait dengan cagar budaya ini. Ya, terima kasih Mbak. Nah, ini dengan raperda ini proses nih Pak, memaksimalkan. Ya. Tetapi upaya yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan adalah dengan wajib kunjung cagar budaya yang mana melibatkan tadi sudah saya sampaikan tour leader. Oke. Harapan kami dengan tour leader itu bisa ikut mempromosikan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Karena cagar budaya kan tidak hanya candi, betul, tetapi kan rumah-rumah juga itu. Nah, untuk selanjutnya dengan raperda ini nanti kami juga bergandengan dengan kemarin sudah dengan pariwisata nih Pak, untuk ikut mengemas, untuk dijadikan wisata heritage nih Pak. Ya. Betul. Nah, itu memang langkah kami raperda ini harapannya seperti itu. Nah, dalam arti apa? Bahwa cagar budaya yang sudah ditetapkan terutama yang milik pribadi ini bukan hanya menjadi cagar budaya saja, tetapi juga bisa menghasilkan ekonomi, dan harapan kami tentu saja juga akan lingkungan sekitar. Dengan ini nanti menjadi salah satu tujuan. Nah, itu tentu akan yang lainnya mengikuti kan seperti itu. Oke. Pak Bambang, apakah melihat ini juga cukup efektif, Pak? Kalau kita cermati di Sleman, Mbak ya, untuk cagar budaya itu beberapa memang sudah berjalan bagus. Untuk yang baru-baru tadi itu memang butuh bantuan informasi. Orang Sleman itu wajib tahu dulu, Mbak. Ya, betul. Masa orang Sleman tidak tahu malah yang luar tahu. Itu biasanya gitu ya Pak Bambang. Iya, jadi ini tadi yang disampaikan Bu Esti 25 cagar budaya 253 ya. Ini memang itu perlu dipublish. Oke. Minimal orang Sleman tahu dulu. Nah, kalau orang Sleman tahu, nanti getok tular itu biasanya di internal Sleman itu biasanya dengan metode getok tular, Mbak, karena yang IT atau medsos itu kan kebanyakan malah dari tadi leader. Nah, tapi kalau untuk masyarakat kita itu biasanya malah dari tadi omong-omong tadi. Nah, itu dengan banyaknya kunjungan dari warga Sleman dulu, nanti saya yakin yang di luar Sleman pasti akan ikut begitu terlibat. Oke, siap. Mungkin nanti bisa disampaikan Bu Esti ya, cagar budaya itu apa saja? Kita mungkin mengiranya orang awam lebih populer dengan candi, padahal tidak hanya candi ya Bu ya. Nah, mungkin nanti selepas ini ya kita kan. Setidaknya ada beberapa, ada apa saja sih Bu yang warga Sleman juga harus tahu ya, Pak Bambang ya, masa orang Sleman malah nggak tahu nih ada ini. Baik, kita akan membahasnya nanti lagi ya kan. Silakan Selovers dan juga warga Sleman yang ingin menanggapi atau memberikan informasi bisa langsung sampaikan di nomor WhatsApp kita di 0818621013. Nanti akan kita sampaikan nih beberapa tanggapannya. Nanti Pak Bambang dan juga Bu Esti akan menanggapinya. Saya Widya Prayogo masih menemani Anda dalam Bincang Parlemen sampai nanti jam 11 siang. Setelah jeda berikut ini kita akan segera kembali. Star Lovers dan juga warga Sleman, kembali lagi dalam Bincang Parlemen masih bersama Bapak Bambang Sigit Sulaksono, Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Kemudian masih bersama dengan Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Ibu Esti Listiawati. Di mana tema kita hari ini terkait dengan pembahasan Raperda tentang pelestarian dan juga pengelolaan cagar budaya nih, Star Lovers dan juga warga Sleman. Tadi udah disampaikan cukup lumayan banyak begitu ya Pak Bambang dan juga Bu Esti. Tapi mungkin ini sebagai catatan juga, sebagai catatan penting begitu ya bagi warga Sleman yang harus tahu cagar budaya tidak hanya candi, tetapi ada juga kawasan cagar budaya begitu ya Bu Esti. Mungkin Bu Esti boleh menyampaikan ke kita nih, ada beberapa yang ini unpopular, mungkin bisa dibilang begitu Bu, kalau anak-anak muda zaman sekarang nih. Hidden gems-nya itu apa sih Bu? Ya, terima kasih Mbak Widya. Ya. Mungkin orang berpikir bahwa cagar budaya hanya candi ya. Betul. Namun cagar budaya itu banyak Mbak. Ada rumah dan juga ada bangunan, dan juga salah satunya ada beberapa nih. Salah satunya memang seperti rel kereta api Pamuan. Betul. Itu cagar budaya. Juga itu
bangunan Wisma Merapi Indah 1 di Kalurang. Itu. Terus pesanggrahan Ngeksi Gondo di Kalurang. Oke. Nah, itu. Terus selain ada Banyunibo, itu candi sudah ngerti nggih? Ya. Terus Candi Kimpulan dan juga ada pesanggrahan Ambarukmo, tahu toh Mbak? Itu juga sudah cagar budaya, itu peringkat provinsi. Ya. Dan juga ada itu gedung pusat UGM. Itu cagar budaya juga. Selain gedung-gedung tersebut juga ada Patok Negoro Melangi. Nah, itu terus Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Itu. Terus termasuk itu Selokan Mataram. Nah, itu juga iya. Terus juga misalnya yang tadi saya sampaikan, rumah pribadi misalnya salah satunya rumah pribadi Sri Widodo, dan juga tadi Pak Bambang menyampaikan tadi yang di Pendowo Bapak. Ya, Brayut, nah, itu di Brayut, kawasan itu ini. ada juga rumah pribadi di situ. Jadi memang banyak Mbak. Terus termasuk itu rumah sakit Gracia. Itu juga cagar budaya. Jadi kita memang cagar budaya itu tadi sudah saya sampaikan ada bangunannya, terus dan juga ini Mbak, cagar anim. Cagar anim listrik yang dulu itu letaknya di jalan Magelang dekat dengan Pegadaian, yang menjorok ke luar itu loh Pak, menjorok ke jalan. Sekarang kami pindahkan di sini untuk keamanan umum pengguna jalan, karena itu masuk ke area jalan raya, jalan nasional. Itu kami pindahkan di sini di Puri Mataram Indah. Itu yang dekat dengan jembatan Pangoan. Itu hanya ada 2 di Jogja. Itu satunya di cagar budaya itu, yang cagar anim itu ada di Palbapang Bantul. Perempatan Palbapang yang di sini. Nah, yang satunya di Sleman. Itu sekarang kita tempatkan di tempat yang memang lebih aman. Iya. Banyak ya warga Sleman ya. Jangan sampai nggak tahu. Oh, ternyata ini cagar budaya. Pak Bambang sudah menyampaikan. Nanti warga Sleman malah tidak tahu. Meskipun Pak, kami sudah memberikan tertenger dalam arti ada tulisan, ada sejarahnya juga seperti itu. Dan juga ini komplek Pemda ini situs ini yang di sini kan juga ada, terdiri dari unit 1 dan yang dinas-dinas di sampingnya, ada PMK, ada arsip dan yang lainnya. Itu cagar budaya seperti itu. Dan jadi kalau ada tertenger kayak gitu jangan dirusak ya. Jangan diorek-orek. Jangan diorek-orek. Cukup banyak Pak Bambang. Gitu ya yang harus dilindungi juga. Terus kemudian dilakukan pengawasan begitu ya Bu Esti ya. Nah, ini targetnya sendiri dari Raperda ini ya. Karena ini yang jadi tema kita. Target utama yang ingin dicapai Pak Bambang melalui Raperda. Jadi monggo. Raperda ini kan kita susun bersama eksekutif dengan harapan untuk melindungi aset yang ada di Sleman. Pertama itu melindungi dulu Mbak. Nah, setelah kita lindungi aset itu, nanti kita kembangkan potensinya. Saya yakin masing-masing cagar budaya itu pasti ada potensinya, baik potensi ekonomi, ada potensi kesejarahan. Kan yang cagar budaya ada ya latar belakang agama, ada pengetahuan, ada. Jadi yang disampaikan Bu Esti terutama yang bangunan ya Bu ya. Bangunan rumah itu kan rata-rata peninggalan zaman Belanda. Ya. Nah, itu di Kaliurang kalau kita cermati Bu. Di sana masih sangat banyak. Betul. Nah, rata-rata pemilik rumah yang sudah ditetapkan cagar budaya Nyon Sewu itu biasanya orang-orang yang mampu dan punya kesadaran yang tinggi akan nilai sejarah. Maka itu biasanya tidak diubah-ubah bentuknya. Karena biasanya rumahnya sudah banyak, itu hanya bagian dari nilainya tadi. Nah, di sini pentingnya. Dan Raperda ini Mbak, ini memang bisa dikatakan ini investasi jangka panjang. Jadi ini nggak mungkin perda ini kita susun hanya berlaku sebentar, nggak, ini untuk jangka panjang. Maka tadi karena ini berbentuk perda, nanti Mbak ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah maupun masyarakat. Ya tadi disampaikan toh syarat-syarat untuk
yang ODCB menjadi cagar budaya itu kan ada tahapan-tahapannya. Nah ini juga harus disosialisasikan haknya nanti yang punya cagar budaya setelah ditetapkan pemerintah itu apa saja, karena di situ sedikit banyak juga ikut terikat, Mbak. Ya, terikat aturan. Karena dengan objek tadi menjadi cagar budaya kan sudah ada tahapan dan ada aturannya, pentingnya di sini ya. Dan nanti setelah antara masyarakat dengan pemerintah ini clear nanti itu saya yakin peran serta masyarakat lingkungan. Nah, ini yang namanya cagar budaya itu, Mbak, tanpa peran serta lingkungan terdekat itu juga akan sulit berkembang. Betul. Ya, untuk potensi ekonomi, pariwisata dan lain. Maka di sini juga kesadaran akan masyarakat di sekitar tempat cagar budaya itu penting sekali peranannya, begitu. Semoga dengan obrolan kali ini juga turut ya, Iya, turut mengingatkan gitu ya, turut mengingatkan mendengar. kita untuk bersama-sama menjaga pelestarian cagar budaya ini. Baik, kita bacakan dulu beberapa tanggapan ya, Pak Bambang dan juga Bu Esti. Ini terkait insentif yang 15 juta tadi, Bu, dari Pak Revianto. Terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya adalah apakah uang itu bebas digunakan atau hanya untuk perawatan saja nih, Bu? Nah, penggunaannya nanti akan seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Untuk uang yang 15 juta yang kita istilahnya apresiasi nggih. Itu kita ada RAB-nya, Mbak. Oke. Ada RAB-nya. Dalam arti kita tidak terus serta-merta harusnya untuk, mohon maaf, kita kan itu kan sebetulnya untuk pemeliharaan cagar budaya. Tetapi nanti disalahgunakan dalam arti untuk yang lain, dalam arti untuk yang itu bukan cagar budaya. Seperti itu. Jadi kami ada RAB, Mbak. Kalau kita akan memberi itu, kita pasti sudah ada RAB-nya dan kami ada pengawasnya, Mbak. Dari dinas nanti kan kita ada tim pengawas dan juga ada tim pemugaran yang mendampingi. Jadi di situ jelas sudah terkontrol. Penggunaannya, karena itu wujud pertanggungjawaban kami. Betul. Karena kami di provinsi pun itu ditanyakan. Dalam arti apa? Pertanggungjawabannya bagaimana ini? Ada RAB. Jadi tidak akan meleset dari situ. Tentu saja ya, Bu ya. Tidak digunakan untuk pribadi ya. Ini untuk khusus untuk perawatan juga. Begitu ya. Oke, ya ada tanggapan juga dari Ibu Veronica tadi terkait dengan wisata heritage tadi gitu ya. Banyak sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Esti begitu ya. Atau mungkin bisa dicek juga ya, Bu, di websitenya mungkin ya. Karena tadi sudah terintegrasi dengan digital juga gitu ya. Kita bisa cek kira-kira apa saja yang bisa ya untuk di-share ke beberapa wisatawan begitu ya untuk tahu kawasan heritage tadi. Kemudian terima kasih Koko Aditama. Sanksi ini. Nah, ini apakah ada sanksi juga untuk pelaku perusakan cagar budaya nih? Ya, terima kasih. Kalau alhamdulillah untuk sampai saat ini vandalisme yang dilakukan. Kalau untuk pengerusakan, karena pemilik cagar budaya itu mohon maaf, Mbak, untuk mau nambahi apa aja bertanya. Jadi tidak langsung serta-merta dirobohkan itu tidak. Jadi karena di dalam perda kami yang lama, karena ini revisi perda yang lama itu memang sudah ada sanksinya dan sampai saat ini kami belum menerapkan sanksi itu karena memang belum ada pelanggaran itu. Mudah-mudahan tidak ada, karena harapan kami tadi sudah menyampaikan bahwa pemilik cagar budaya kami kan juga sosialisasi setiap tahun ada. Jadi beliau-beliau itu sudah memahami. Kalau mau nambahin harus bagaimana, kalau mau memindah harus bagaimana, semua ada aturannya. Jadi sampai saat ini kita tidak menerapkan itu. Artinya ada kesadaran dari para pemilik sudah tinggi ya. Tetapi kalau vandalisme memang kemarin yang terjadi juga di stasiun tempel. Yang sekarang digunakan untuk PAUD, Bapak. Tetapi itu sudah bekerja sama dengan warga masyarakat dan juga itu sama PAUD itu juga akhirnya dibenahi seperti itu. Kemudian ini yang menarik adalah komitmen dari DPRD sendiri nih Pak, dalam mendukung alokasi anggaran tadi terkait dengan pelestarian cagar budaya yang setiap tahun selalu dialokasikan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kebetulan saya jadi badan anggaran, jadi kami sebenarnya akan menerapkan seperti yang ada di pusat, Bu. Di pusat itu kan ada revitalisasi tempat-tempat
cagar budaya. Ya. Nah, Sleman pun tadi sebenarnya 15 juta itu revitalisasi juga, tetapi dalam skala kecil. Nah, nanti kami juga meminta ke dinas untuk mana objek wisata atau cagar budaya yang memang membutuhkan yang membutuhkan untuk perlu direvitalisasi. Ya. Karena kan saya yakin tadi dari 253 itu tidak semuanya mulus, makanya perlu tahapan-tahapan. Nah, disinilah peran anggota dewan untuk berperan serta untuk mempertahankan dan ikut merawat cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Ya. Dan nanti Bu Esti, karena saya yakin saya orang Sleman sendiri, itu juga 253 cagar budaya itu juga tidak tahu semuanya. Betul. Maka di sini perlu adanya sosialisasi, ya sosialisasi. Jadi nanti masyarakat tahu, oh ini itu bagian dari cagar budaya. Bisa jadi loh rumah si A ini cagar budaya tapi lingkungannya mah nggak ngerti. Nah, makanya ini perlu sosialisasi begitu. Nah, kapan-kapan saya minta Bu Esti juga bisa ngajak kami untuk muter-muter, keliling gitu. Ya, supaya juga anggota dewan juga tahu ya Pak ya, dan juga paham. Saya tadi sampaikan 253 cagar budaya, saya juga nggak tahu. Iya, itu banyak banget. Banyak banget itu. Iya, makanya perlu tahu dia. Oke. Apakah juga ada komitmen dari DPRD nih Pak untuk mendorong dana keistimewaan DIY sebagai sumber pendanaan lainnya untuk mendukung pelestarian cagar budaya juga nih Pak? Saya yakin pemerintah provinsi melalui dana IS itu yang sangat luar biasa, itu nanti juga akan masuk di pembangunan atau revitalisasi cagar budaya yang ada di Sleman khususnya dan DIY pada umumnya. Karena dana IS itu cukup besar. Betul. Daripada nanti dana IS hanya untuk pentas seni, nanggap jatilan. Wayang, ketoprak. Nah, itu juga penting ya, wayang, ketoprak, jatilan itu penting. Tetapi yang namanya merawat cagar budaya itu juga lebih penting. Betul. Maka ini juga saya nanti lewat mungkin DPRD provinsi itu juga ikut memperhatikan ya tempat-tempat cagar budaya yang perlu sentuh dengan bantuan dana. Oke, baik. Masih terkait dengan Raperda ya Pak. Mungkin warga Sleman dan juga Star Lovers tuh pengen tahu juga sebenarnya apa yang berubah dari regulasi sebelumnya sehingga ada Raperda baru ini nih Pak. Yang berubah atau mungkin ada yang diutamakan, ada penguatan utama yang diatur dalam Raperda ini dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang memang sudah ada nih Pak terkait dengan Raperda pelestarian dan juga pengelolaan cagar budaya. Jadi untuk Raperda yang baru ini lebih menonjol nanti adalah peran serta warga masyarakat untuk mendukung pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman. Itu goalnya di sana nanti. Goalnya di situ ya. Ini sebagai pengawasan dan mengajak ya Pak, ajakan ke warga masyarakat. Turut berperan ya Bu Esti ya. Kalau Bu Esti sendiri melihat apakah peran masyarakat saat ini sudah cukup oke nih Bu, bisa dibilang kayak gitu Bu dalam pelestarian cagar budaya ini nih Bu? Ya, terima kasih Mbak Widya. Peran masyarakat terutama untuk pemilik cagar budaya memang sudah menurut kami Mbak itu sudah oke, sudah solid ya. Sudah solid. Ya. Namun peran masyarakat sekelilingnya kita yang akan mengajak dari Raperda ini harapan kami itu peran masyarakat sekitar juga itu bisa lebih menonjol Pak Bambang di dalam untuk Raperda ini. Dan juga gini Mbak, untuk Raperda ini kan Raperda disusun tahun 2015. Setelah itu kita kan ada regulasi lagi tentang PP 1 2022 dan juga ada Permen itu 36 2023, maka ini juga menyinkronkan. Ya. Terus di dalam perda yang lama itu kita memang masih banyak ada warisan budaya. Warisan budaya, maka ini kita memang warisan budaya itu kami sudah ada perda tersendiri Mbak. Itu di Perda 9 tahun 2025 tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan daerah. Jadi untuk di perda yang baru ini memang cagar budaya.
Itu jadi dan sudah mensinkronkan dengan PP 1 2022 dan juga dengan Permen 36 tahun 2023. Jadi sudah istilahnya sudah sangat sinkron kan seperti itu karena warisan budaya kan sudah ada wadahnya sendiri, perdanya sendiri. Oke, masyarakat sudah cukup Betul, solid dan begitu. kami nanti tadi kami sudah berulang menyampaikan ke Pak Bambang bahwa untuk mempertajam lagi nanti kami ada perbubnya karena kami memang sudah menyusun perbub juga meskipun memang itu belum ditok ya Mbak karena kami juga menunggu perda ini jadi nanti ada perbub pengembangan dan pemanfaatan dan juga perbub pelindungan jadi akan lebih detail lagi seperti itu. Masyarakat sudah cukup solid. Partisipasi masyarakat sekitar nih yang perlu untuk diingatkan kembali ya. Tadi mungkin betul, mungkin tidak tahu karena ketidaktahuan ya Mbak, karena belum informasinya yang mungkin. Ini termasuk nilai plus Mbak Widya. Ya, ini kita apresiasi Dinas Kebudayaan karena apa? Perdanya belum jadi. Nah, perbubnya sudah berproses. Nah, biasanya di Sleman itu perdanya sudah jadi. Perbuknya itu sampai nunggunya lama banget. Oh gitu. Ya, sampai setahun lebih kadang-kadang perbuknya keluar. Ini kita apresiasi Dinas Kebudayaan ternyata gerak cepat ya. Biar nanti karena perda tanpa perbuk itu nanti untuk pelaksananya agak kesulitan. Karena kan untuk pelaksana perda itu melalui perbuk teknisnya. Oke. Baik, berarti kita apresiasi sekali lagi untuk Bu Hesti dan teman-teman dari Dinas Kebudayaan. Terima kasih. Ini terakhir ya Pak Bambang dan juga Bu Hesti. Harapannya nih dari DPRD sendiri dan juga Pemkab Sleman terhadap implementasi perda nanti. Hasil perubahan ini nantinya dalam jangka panjang. Harapannya seperti apa? Ya, jadi kalau untuk DPRD kami mewakili rekan-rekan, harapannya jelas perda ini nanti setelah diperdakan itu bisa dilaksanakan oleh warga masyarakat dengan baik, ya bisa diimplementasikan di masyarakat. Jadi perda tidak hanya bersifat administrasi. Jadi Dewan kan maunya kalau bikin perda itu ya bisa dijalankan dengan baik di masyarakat. Tidak hanya bikin perda, hanya bikin saja. Apalagi tadi perbubnya sudah siap-siap di launching juga, berarti kan nanti bisa paralel ya, jadi perda selesai, perbub nanti menyusul dan itu nanti segera bisa dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Sleman. Bu Esti, harapan Ibu? Ya, harapan kami tentu dengan perda ini cagar budaya yang ada di Kabupaten Sleman, terutama yang milik pribadi ataupun juga yang lain itu bisa dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal sehingga mempunyai nilai plus bagi pemiliknya, bukan hanya sekedar status cagar budaya saja, seperti itu. Dan harapan kami tentu saja tadi bisa disengkuyung oleh masyarakat sekitar, itu harapan kami. Oke, lagi-lagi ya, ini pengingat kita bersama ya bagi warga Sleman dan sekitarnya yang memang mungkin belum cukup tahu, bisa nanti kenal lebih dekat lagi gitu ya dengan mengakses tadi ya Bu ya. Laman apa Bu tadi Bu? Untuk tahu dari 253 tadi? Langsung aja ke namanya Dinas Kebudayaan. Oke, di Dinas Kebudayaan di situ sudah ada. Jadi mungkin oh iya ternyata nih dekat rumah saya. Kadang-kadang nggak tahu Itu dia. Itu jadi PR kita bersama begitu Pak Bapak dan juga Bu Esti ya untuk bisa PR kami Mbak. Iya betul. Untuk bisa mengajak Bapak-bapak Dewan itu untuk berkeliling ya. Bagaimana terus kebijakan apa ya untuk apa itu misalnya rumah ini ini sebaiknya untuk apa dikembangkan untuk apa kan seperti itu kan bisa nanti bisa memberi masukan Bapak konsekuensinya muncul perda Mbak itu tidak lepas dari nanti pasti ada muncul anggaran betul ya. Nah, maka nanti kami dari Badan Anggaran pasti akan menanggapi perda ini secara positif. Nah, nanti pasti ada anggaran-anggaran. Tadi Bu Esti menyampaikan cagar budaya yang benda kan cagar budaya itu ada benda dan tak benda. Nah, sekarang yang kita fokuskan untuk perda ini adalah cagar budaya yang benda. Nah, itu nanti biar lebih maksimal di dalam pengelolaannya. Baik. Follow up selepas obrolan ini mungkin nanti
teman-teman dari anggota dewan bisa berkunjung ya, nanti diajak Bu Esti Ya. untuk tahu lebih dalam lagi bagaimana kondisinya saat ini begitu ya, Iya, dari betul. cagar budaya itu. Baik, terima kasih Pak Bambang, Terima kasih, juga Ibu Mbak Esti Nadia. sudah bersama dengan kami semua kali ini ya, warga Sleman dan juga Star Lovers juga terima kasih sudah bergabung, yang sudah menanggapi, memberikan pertanyaan juga. Ya, semoga selepas ini kita bersama-sama bisa berperan untuk menjaga pelestarian cagar budaya ya. Amin. Coba dicek mungkin di sekitarnya ada tuh. Iya. So, mungkin bisa kita jaga bersama, bahkan ini bisa ditingkatkan menjadi nilai jual yang tinggi begitu ya, dan bisa menunjang perekonomian di sekitar. Saya Wida Pradipta pamit dari bincang parlemen kita pada hari ini. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat dan sampai jumpa.